Alhamdulillah. Baik. Coba cek teman sebelah kalian, apakah ada yang tidak hadir? Hadir. Cukup Bu. Cukup, hadir semua ya. Iya Bu. Jangan cukup. Kalau cukup nanti cukup apa? Ya kan? Nah, sebelumnya Ibu mau nanya, kalian pernah nggak? Misalnya kalian nih, yang terutama yang strict parent, yang orang tuanya jarang ngizinin kalian buat jalan. Pernah nggak kalian ngebujuk orang tua kalian, terutama mama biasanya, ya kan, buat ngizinin kalian pergi keluar sama teman? Ada yang pernah? Pernah Bu. Pernah Bu. Pernah. Coba Hafifah ceritain gimana tuh nggak diizinin mama, terus gimana izinnya? Biasanya kalau nggak diizinin itu saya bilangnya perginya kalau nggak sama Aulia, sama Ili, sama Putri, biasanya diizinin Bu. Oh, jadi pakai temen ya? Iya. Ya, jadi kalau sama si itu udah pasti diizinin. Iya Bu. Ya, kalau sama yang lain berarti enggak. Biasanya nggak izin. Wah, ini nggak boleh ditiru nih kalau nggak izin-izin. Nanti kalau kenapa-napa repot ya. Oke, terima kasih Hafifah. Tadi Oka ada? Biasanya ini Bu, pamitnya harus jelas. Kalau nggak kerja kelompok, itu biasanya kalau kerja kelompok pasti dibolehin. Tapi kalau cuma main-main biasanya nggak boleh. Biasanya nggak boleh. Jadi harus bikin alasan yang bagus ya, Ya, biar harus bikin alasan diizinin. yang bagus biar diizinin. Oke, kalau nggak jelas alasannya nggak bagus, nggak diizinin. Sama siapa biasanya? Mama atau ayah? Sama ayah Bu, nggak boleh. Sama ayah. Oke, kalau Aulia ada atau selalu diizinin? Biasanya kalau yang keluar malam nggak diizinin Bu. Oh ya, kalau keluar malam. Jadi caranya biar Siang diizinin aja. main siang aja. Oke. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh kalian berdiskusi atau bernegosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini mengenai teks negosiasi. Kira-kira kenapa sih kalian harus tahu cara bernegosiasi atau harus belajar negosiasi? Kenapa kira-kira? Biar apa? Bisa, tadi kan biar bisa jalan ya kan? Biar bisa main sama teman. Biar mencapai keinginan. Iya. Biar mencapai keinginan. Keinginan siapa? Keinginan saya. Keinginan Oka, keinginan kalian, dan sesuai dengan keinginan orang tua kalian. Ya. Kan? Ya, jadi supaya ada jalan tengah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang kita pelajari itu biar kalian bisa mengevaluasi informasi yang ada di teks negosiasi. Nanti Ibu tampilkan teks negosiasi, kalian bisa menyimpulkan isinya. Ya kan, tadi ceritanya izin mau kemana, ya kan? Nah, itu kalian nanti menyimpulkan. Terus sebelum kita memulai, kalian tahu nggak apa itu negosiasi? Tadi udah ada dijelasin. Negosiasi adalah berdiskusi, Membujuk membujuk supaya apa? supaya sesuai dengan keinginan kita sendiri. Sesuai dengan keinginan kita atau keinginan pihak lain, ya Ya. kan? Supaya dapat jalur tengahnya. Jadi nggak perlu kalian kelahi-kelahi, cukup bisa-bisa kalian ngobrolnya, ya kan? Itu kenapa kalian perlu belajar teks negosiasi. Jadi nggak perlu nendang-nendang pintu kamar, nggak perlu marah-marah ke orang tua, tapi bisa diizinin, ya. Oke. Terus kira-kira kalau kalian bernegosiasi itu apa yang diperhatikan? Tadi katanya tujuannya harus jelas, ya kan? Berarti tujuannya. Terus orang yang kalian ajak bernegosiasi itu diperhatikan. Iya. Biasanya kalau misalnya kalian mau minta izin ke mama, kalian pasti bantuin nyuci piring dulu, bantuin nyuci baju dulu. Jadi biar mamanya senang, terus dapat izin. Itu juga salah satu strategi kalian bernegosiasi, ya kan? Atau biasanya pakai bahasa-bahasa yang disenangi oleh lawan negosiasi kalian. Terus kira-kira apa sih yang membedakan teks negosiasi dengan teks lain? Misalnya kan negosiasi berbeda dengan percakapan, misalnya berbeda dengan drama. Kira-kira apa yang membedakan? Kalimatnya Bu. Kalimatnya, oke, boleh. Kalimatnya. Terus nanti
ada cara-caranya ya. Oke, sekarang Ibu akan membagikan teks negosiasinya. Kalian silakan berkelompok memilih kelompoknya sendiri ya. Ya. Karena supaya kalian bisa berdiskusi dengan baik dengan bestie-bestinya, ya kan? Oke, silakan coba dibaca dulu teksnya. Habis itu ada beberapa pertanyaan di bawah. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Iya, kan? Ada yang ditanyakan kelompok 1? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada, Oke, Bu. berarti paham ya? Paham. Berarti kalau paham nilainya tinggi nih harus ya. Amin, siap, Bu. Amin. Oke, sip. Mantap. Mana ada waktunya? Sebesar kepala. Ya, bagaimana diskusinya? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, kelompok mana yang mau maju duluan buat presentasi? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan maju. Semua Kak Bu. Iya, semua. Silakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Pertanyaan yang pertama, siapa yang terlibat dalam teks negosiasi tersebut? Yang terlibat dalam teks tersebut ada Pak Ketua RT, warga, dan Pak Arifin sebagai pemilik kafe. Selanjutnya, Yang kedua, apa yang didiskusikan dalam teks negosiasi tersebut? Yaitu pembangunan kafe yang bersebelahan dengan masjid yang dapat mengganggu ibadah warga. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana jalannya negosiasi tersebut? Tahapan cerita diawali dengan warga yang protes mengenai pembangunan kafe kepada ketua RT. Kemudian ketua RT mengajak warga dan pemilik kafe berdiskusi untuk memecahkan masalah tersebut. Warga dan pemilik kafe mendapatkan jalan tengah dan berakhir damai. itu tadi presentasi mengenai hasil diskusi kami. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin menanggapi jawaban dari kami? Gimana kelompok lain? Kelompok 2, 3, 4, 5 sudah cukup? Oke, cukup katanya. Silakan ditutup kelompok 1. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Duduknya di video apa? Oke, ya tadi udah bagus sekali ya presentasi dari kelompok 1. Tadi pertanyaannya yang pertama, siapa yang terlibat? Ada siapa? Pak Ketua RT. Ketua RT. Habis itu ada Bapak Arifin. Bapak Arifin. Bapak Arifin tadi sebagai Pemilik pemilik kafe. Terus ada warga. Jadi tadi ada permasalahan yang didiskusikan. Masalah apa? Mengenai pembangunan kafe. Pembangunan kafe. Katanya kan kafenya mau dibangun bersebelahan sama masjid. Kafe Iya. itu kan berisik. Jadi ganggu orang ibadah nanti ya. Terus setelah warga tidak setuju, warga melapor ke ketua RT, baru nih mereka ketemu. Nah, yang mereka obrolkan itu adalah teks negosiasi ya. Jadi gimana caranya biar tidak terjadi pertikaian. Dan kayak di cerita tadi, akhirnya apa endingnya? Akhirnya damai. Damai. Mereka damai karena ada jalan tengah. Kata Pak Arifin tadi kan mau kafenya mau dibangun kedap suara. Terus kalau waktu sholat mereka istirahat dulu. Terus juga jalan tengahnya itu katanya nanti kafenya membangunkan parkiran di sebelah
masjid. Jadi biar orang-orang yang mau ke masjid parkirnya bisa di sana. Jadi ada jalan tengahnya sehingga kedua belah pihak itu sama-sama senang, ya kan? Ya. Nah, itulah pentingnya kalian mempelajari negosiasi biar tidak jadi pertikaian atau perselisihan dengan orang lain. Terus juga kalau bisa jalan tengah kan jadinya sama-sama untung, ya, sama-sama senang. Oke, ada pertanyaan mengenai materi hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada. Berarti udah jelas ya? Tidak. Oke, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita lanjutkan materi teks negosiasi juga mengenai strukturnya. Jadi bagian apa sih atau gimana sih langkah-langkahnya kalian bikin teks negosiasi nanti dari awal ada masalah sampai selesai kayak tadi Pak Arifin sama warga sama ketua RT, ya kan? Ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas membacakan doa. Mana ketua kelasnya? Oh iya. Wafifah. Oh, Hafifah. Oke, silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ya. Jadi sudah paham dan semoga yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.